Jazakumullah khairan. ويا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. eh, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Ikhwan, pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya, pengurus Malik, dan seluruh tim Al-Hijaz, dan juga para seluruh jamaah kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak ucapkan alhamdulillah wabil khusus bagi yang sudah mencapai umurnya 40 tahun ke atas. Barang siapa yang mencapai 40 tahun ke atas, maka mereka dianjurkan untuk lebih banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, حتى إذا بلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Barang siapa yang sudah mencapai hampir 40 atau 40 tahun, maka hendaknya mereka membaca bacaan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Hendaklah membaca bacaan doa, yaitu doa agar dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Maka kita yang sudah berumur 30 hampir 40, 38, 39 hampir 40 dan 40 ke atas, agar banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-46 yang mana isinya masih sama dengan pertemuan yang kemarin, yaitu mengenai doa masuk masjid, doa masuk masjid. Namun kaum muslimin, karena doa masuk masjid ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan di hadis yang 46 ini adalah juga masih sama mengenai doa masuk dan keluar masjid. Hanya saja hadis ini mengandung tambahan lafaz, yaitu lafaz salawat kepada Nabi dan lafaz Rabbighfirli zunubi. Rabbighfirli zunubi. Oleh karena itu, karena sudah kita bahas dan masih tamat temanya, maka dari itu kita hanya membaca singkat. Setelah itu kita akan masuk ke hadis yang selanjutnya. Baik, ini hadisnya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
عن فاطمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال أو قال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Hadis riwayat Tirmidzi, artinya dari Fatimah radhiyallahu anha, ia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Muhammad dan berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Jika keluar, beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Muhammad juga. Kemudian beliau berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Dan bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, hadis ini kurang lebih sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu bahwa kalau kita masuk masjid, kita gunakan kaki kanan, kemudian kita berdoa. Ya, jangan berhenti, masuk kaki kanan dan terus jalan. Doa yang pertama adalah mengucapkan salawat dan salam. Bagaimana ucapan salawat dan salam? Yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim. Cukup seperti itu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Setelah itu langsung Allahumma ghafir li dhunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian Allah maftah li abwaba rahmatik jika masuk, dan ketika keluar sama diucapkan salawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kemudian Rabbi ighfir li dhunubi, Rabbi ighfir li dhunubi, kemudian waftah li abwaba fadlik. Waftah li abwaba fadlik. Anak kira ini sangat mudah dan bisa dibaca dan bisa difahami insya Allah dengan mudah. Baik, sekarang kita masuk hadis yang berikutnya, yaitu mengenai adab masuk ke dalam masjid. Adab masuk ke dalam masjid. Kita lihat di sini. Hadisnya dari An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang prei, maka janganlah ia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang membuat Bani Adam, yakni manusia, terganggu. Hadis riwayat Muslim. Kita ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan bawang, barang siapa yang memakan bawang, bawang ini banyak, ada bawang merah, sama bawang merah satu. Yang kedua ada bawang apa? Bawang putih. Bawang putih juga masuk. Yang ketiga ada bawang prei atau jenis bawang lain ya, termasuk bawang bombay juga sama. Termasuk bawang bombay. Intinya inti dari bawang-bawang ini adalah bukan sekedar bawangnya, tapi masalahnya adalah yang mendatangkan bau. Jadi sesuatu yang mendatangkan bau dari mulutnya atau dari badannya atau dari rambutnya atau dari bajunya,
apapun yang menyebabkan bau, maka kata Nabi SAW di sini, fala yaqrabanna masjidana, jangan dia mendekat ke masjid kami. Jangan mendekat ke masjid kami. Berarti ada larangan memba ada larangan membawa bau-bau buruk, bau tidak baik ke dalam masjid. Ya, bau tidak baik itu tadi dalam hadis ini secara jelas disebutkan yaitu dari makan makanan bawang yang kita makan, dari bawang-bawang yang kita gadokan. Misalnya, kalau kita lihat restoran Arab ya, di orang Arab makan bawang bombay itu biasanya dipisah, makan bawang bombay langsung. Atau daun bawang, terkadang daun bawang itu dimakan langsung juga. Kemudian bawang putih, ada beberapa yang mau makan bawang putih langsung. Ya, seperti anak punya teman dari Bangladesh, dia memang sering makan bawang putihnya langsung, dimakan langsung. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang tercatat dalam hadis tersebut adalah memakan bawang-bawangan, bawang merah, kemudian bawang putih, bawang termasuk bawang bombay ya. Nah, bawang-bawang ini ketika dimakan kan menghasilkan bau mulut, menghasilkan bau mulut. Nah, kata Nabi, barang siapa yang membawa bau mulut, kemudian dia masuk masjid, maka jangan mendekat ke masjid kami. Maaf, jangan mendekat. Jadi, masuk aja, mendekat aja tidak boleh bagaimana masuk, gitu kan? Mendekat aja tidak boleh bagaimana masuk. Artinya, Nabi benar-benar memberikan sebuah peringatan yang sangat keras, peringatan yang sangat serius, yaitu jangan membawa bau mulut ke dalam masjid. Begitu kan? Jangan bawa-bawa mulut ke dalam masjid. Kemudian ulama mengambil hukum lain, yaitu hukum yang mengandung bau. Semua yang mengandung bau, seperti bau rambut, seperti bau badan keringat, seperti bau bajunya, atau bau sajadahnya, atau bau apanya yang lainnya, apabila dia memiliki bau tersebut, maka dalam hadis ini, berdasarkan hadis ini, bahwa dia juga terkena hukum sama dengan hukum hadis ini, yaitu tidak boleh mendekat ke masjid Nabi SAW. Artinya, Nabi tidak suka masjid didatangi dengan atau dihadiri oleh seseorang yang membawa bau. Kenapa? Karena bau ini mengganggu tetangga kita yang satu soft. Kita di soft, kita rapat, tapi kita membawa bau badan, bau mulut, bau makas makanan, atau bau keringat, atau bau baju, atau bau yang lainnya. Ini mengganggu orang yang sholat di samping kita. Apalagi sholat jamaah itu dianjurkan untuk rapat, ya. Sholat jamaah dianjurkan untuk rapat. Jadi ketika rapat ada bau ini mengganggu. Nah, hal-hal yang mengganggu manusia dari rasa bau, bau mulut khususnya, bau bekas makan bawang khususnya, dan bau-bau lain umumnya, bau bau kotoran gigi ya, kotoran gigi, kemudian bau apalagi bau badannya, bau telinganya dan seterusnya, kecuali bau orang puasa. Bau uap, bau nafas orang puasa itu tidak apa-apa sebab itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bau yang memang tidak enak dengar, tidak enak dicium. Nah, barang siapa yang membawa bau tersebut ke masjid, maka maaf, barang siapa yang membawa bau tersebut, maka jangan pergi ke masjid kami, kata Nabi, menunjukkan menunjukkan pentingnya berwangi-wangian dalam masuk masjid. Jadi jangan hanya dalam acara-acara umum kita menggunakan wangi-wangian, tetapi ketika ke masjid tidak. Ini kesalahpahaman. Yang benar adalah ketika ke rumah Allah, kita berpakaian bagus, khudzu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah pakaian yang baik ketika kalian masuk ke setiap masjid. Kemudian yang kedua, berminyak wangilah. Karena Nabi SAW menyukai minyak wangi. Dan yang kedua, dalam hadis, yang namanya menaruh wangi-wangian di masjid itu disukai oleh Nabi SAW. Jadi mewangi-wangikan masjid itu Nabi suka, ya. Diwangikan masjidnya. Termasuk orang yang datang harus wangi. Wangi mulutnya, wangi badannya. Kalaupun dia tidak bisa wangi, maka jangan membawa bau di badannya, di mulutnya, atau di pakaiannya. Seperti itu, ya. Sebab apa? Sebab ketika manusia terganggu, di waktu yang sama jin juga maaf, di waktu yang sama malaikat juga terganggu. Jadi kalau malaikat terganggu berarti kan dia tidak bisa menghadiri, atau menghadiri tapi dengan
terganggu, intinya terganggu di sini. Ya, mengganggu malaikat. Kotoran-kotoran yang ada pada badan kita, bau-bau pada badan kita, pada baju kita itu kalau kita ke masjid mengganggu malaikat. Ya, dia juga merasa bau sebagaimana orang lain atau manusia merasa bau. Nah, ini anjuran untuk wangi dan tidak bau ketika menuju ke Masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hari ini ada dua hadis, satu tentang masuk masjid, kelanjutan yang kemarin, bahwa sebelum masuk masjid hendaknya dia sebelum masuk masjid hendaknya dia baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad dan salam Allahumma sholli wa sallim salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, Rabbighfirli dzunubi, ampuni dosa-dosaku, Rabbighfirli dzunubi, waftahli abwaaba rahmatik, bukakanlah bagiku pintu ampunanmu, pintu rahmatmu. Ketika keluar, baca lagi Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, kaki kiri Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Langsung kita perintahkan, eh, langsung kita baca doa, Allahumma inni as'aluka, Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaba fadlik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaba fadlik, dan bukakan untukku pintu rahmatmu atau pintu anugerahmu atau rizkimu. Nah, itu hadis yang sebelumnya. Hadis yang hari ini tambahannya yaitu tentang adab masuk masjid agar wangi dan tidak berbau-bau, karena barang siapa yang membawa bau dan mengganggu saudaranya maka malaikat juga akan terganggu dengan bau yang kita bawa. Yakinilah, di sini ada pesan dari Nabi, jangan meremehkan kita, jangan mengecilkan. Kita harus mengimani bahwa malaikat itu hadir dalam sholat dan malaikat itu tidak suka dengan bau-bauan. Di sini ada penjelasan bahwa malaikat hadir dalam sholat dan malaikat tidak suka dengan bau-bauan. Begitu, maka tolong perhatikan bagi laki-laki yang sholat jamaah atau bagi ibu-ibu yang ke masjid sholat subuh misalnya untuk kajian, maka perhatikan jangan bawa bau-bauan. Ya, jadi harus minimal sedang, tidak bau. Nah, seperti itu karena makruh. Bagaimana dengan makanan lain, jengkol atau pete atau lain-lain yang menyebabkan bau pada mulut, itu juga sama, makruh juga. Hukumnya makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lainnya. Yang penting dia membawa bau-bauan, atau bekas pekerja A, pekerja B masuk masjid tidak ganti baju, tidak bersih-bersih, ini juga sama, membawa bauan, membawa bau-bauan, ini hukumnya adalah makruh karena akan mengganggu malaikat. Nah, wallahu alam, hadisnya sangat singkat, Shenuredi. Selesai hadisnya, wallahu alam. Baik, Ustaz. Belum ada yang masuk, Ustaz, di kolom chat. Nah, Sebentar, kita tunggu dulu. Kita. Baik, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Atau kita buka sesi tanya jawab langsung, Ustaz. ya boleh. Boleh, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung bisa membuka mikrofonnya. Ya, bisa buka mikrofon. Oke, ini ada yang masuk, Ustaz. Dari kolom chat saya bacakan dulu. Bismillah, Afwan, Ustaz izin bertanya. Bagaimana pendapat para ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan lain-lain mengenai sholawat ini? Apakah ada perbedaan pendapat? Mohon penjelasannya. Salawat yang mana? Oh, mungkin terkait sholawat ini, Ustaz. Doa sholawat itu. Ini hadis. Ini hadis, maka sudah semuanya sepakat bahwa doa sebelum masuk masjid boleh dimulai dengan sholawat. Udah sepakat ini, tidak ada perbedaan. Allahu alam. Baik, silakan mungkin yang mau bertanya langsung. Jika hanya ingin membaca seperti ayat, seperti hadis sebelumnya, hanya Allah maftah li abu rahmatik misalnya, Allah maftah li abu fadlik, atau Allahumma ini as'aluka min fadlik, Allahumma ini as'aluka rahmatak atau min rahmatik.
Yang penting doa yang seperti hadis yang lalu itu boleh juga tanpa sholawat. Nah, hadis yang hari ini adalah tambahan sholawat dan Rabbighfirli dzunubi. Kalau mau pakai tambahan itu afdol tentunya. Itu kesepakatan, tidak ada perbedaan. Karena hadisnya seperti itu. Wallahu alam. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa membuka mikrofonnya. Oh, sebentar. Sepertinya ada yang masuk Ustaz, di kolom pertanyaan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, harum-haruman seperti apa yang paling disukai Rasulullah SAW? Apakah ada jenis tertentu yang sering beliau gunakan? Dan bagaimana cara beliau memakainya dengan keseharian? Selain itu, apakah harum-haruman yang dipakai Nabi SAW juga dianjurkan untuk kita gunakan ketika beribadah, misalnya saat sholat atau sholat Jumat? Apakah wanita juga boleh untuk di rumah? Baik. Ustaz, Ustaz, terputus ya kayaknya ya. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Maaf, karena sinyalnya terganggu. Ya, tape, nggak apa-apa Ustaz. Dilanjut. Baik. Jadi mengenai bentuk atau jenis ya, jenis minyak wangi Nabi, wallahu alam. Anak belum tahu. Satu. Yang kedua, cara Nabi menggunakan minyak wangi, anak juga belum tahu. Wallahu alam. Nah, itu yang pertanyaan yang tadi. Betul nggak Syekh pertanyaannya Syekh? Betul Ustaz. Terus apakah kalau wangi-wangian itu untuk perempuan boleh digunakan untuk di rumah? Gimana? Untuk wangi-wangian, untuk yang perempuan, apakah boleh digunakan pada saat di rumah? Ya, perempuan itu boleh menggunakan minyak wangi-wangian tapi tipis. Tipis di mana tercium hanya jika oleh suaminya saja dekat gitu. Tapi nggak boleh wanginya itu semerbak jalan langsung menyengat. Tidak boleh itu bahaya. Wanita yang wangi-wangiannya tercium keluar dari badannya jarak semeter, setengah meter kecium itu bahaya. Minyak wangi seperti itu bagi perempuan. Ada hadis ancaman Nabi kepada perempuan yang minyak wanginya berlebihan. Kalau di rumah dengan minyak wangi yang kuat tidak apa-apa karena di rumah tidak ada masalah. Kalau di luar pakai minyak wangi yang penting tidak bau badan saja, tidak menimbulkan bau pakai untuk menahan bau tersebut. Ya, nama Allahu alam. Baik, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ingin ditanyakan terkait hadis malam ini. Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Akan Ustadz, Ana izin untuk bertanya kembali. Ustadz, itu terkait hadis ke-46, mengucapkan sholawat ketika masuk masjid. Apakah sholawat itu termasuk sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan atau mustahab atau yang dianjurkan? Dan apakah amalan sholawat itu berlaku untuk masuk musola atau hanya masjid saja? Mohon penjelasannya, syukran. Sunnah. Jawabannya sunnah. Sama dengan doa yang kita baca saat masuk masjid, sama. Sunnah saja. Nah, kemudian apakah musola juga demikian? Sudah dijelaskan pekan lalu, masjid dan musola sama hukumnya sebab ada imam rawatib dan ada sholat 5 waktu. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar ada yang masuk, Ustaz, dari kolom pertanyaan dari Ibu Iin. Seringkali kami mendapatkan oleh-oleh parfum dari kerabat atau teman, namun kami tidak tahu apakah alkohol yang terkandung di dalamnya berasal dari khamar atau bukan. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya bagaimana, Ustadz? Apakah parfum tersebut boleh dipakai atau lebih baik diterima saja sebagai hadiah yang tidak digunakan atau dibuang? Hmm, sesuatu yang tidak tahu, apakah ada alkohol terkandung dalamnya dari khamr atau bukan? Maksudnya apa nih? Alkohol dari khamr. Mungkin Izin minyak buka wangi. Oh, Gimana, komen, Bu? salah. Ustaz. Iya, Bu. Iya, parfum itu kan kebanyakan yang berada di pasaran itu kan mengandung alkohol. Bahan pembuatan parfum itu sebetulnya hanya 30% maksimum yang merupakan aroma. Tapi 70%-nya itu menggunakan alkohol. Kalau kita sudah paham dengan cara pembuatannya, kita tahu kita tidak menggunakan alkohol yang berasal dari industri khamar, misalnya sisa bekas bikin minuman keras gitu, Ustaz. Eh, tapi alkohol yang sudah eh, di nature, istilahnya yang sudah dijadikan bukan dari industri minuman. Nah, tapi terkadang kan kita sering mendapatkan hadiah yang kadang-kadang dia branded, kita tahu mereknya terkenal gitu seperti itu. Dan kita kan tidak tahu itu halal atau tidak, nggak ada simbol halalnya juga. Nah, seperti itu tuh sikap kita bagaimana ya Ustadz? Kita terima, kadang kan dari Perancis, bahkan dari Dubai, seperti itu kan sering dibawakan yang hal seperti itu Ustadz. Dan kita tidak tahu, kalau dulu em, kita memang karena nggak paham, kita pakai aja gitu. Tapi sekarang ini gimana ya Ustadz? Untuk masalah parfum bagaimana ya sebetulnya Ustadz? Karena dia hanya di luar badan kita gitu. Kalau membuat sendiri bisa bedainnya. Tapi kalau kita menerima, gimana sikap kita ya Ustadz? Kalau kita diberi hadiah, kan kita nggak boleh nanya, ini halal nggak gitu kan takut menyinggung gitu. Tapi Ya, kan gitu Ustadz maksudnya. Maksudnya terkait adab sih ini Ustadz. Gitu kan Ustadz. ya baik. Yang pertama, kalau ada hadiah parfum diterima dulu, Bu. Diterima. Ya, tidak masalah, diterima aja dulu. Yang kedua, mengenai hukum parfum minyak pewangi yang dicampur dengan alkohol untuk mencairkan minyak tersebut biar bisa spray kan itu ya. Eh, ada dua pandangan ini mengenai hukum alkohol yang digunakan untuk minyak wangi. Pandangan yang pertama, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan minyak wangi yang ada alkoholnya tidak sah dipakai
atau tidak boleh dipakai oleh seorang muslim sebab alkohol itu najis menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan menurut Imam Hambal yang lain mengatakan bahwa alkohol itu zatnya tidak najis, tetapi haram untuk dimakan. Zatnya, yakni airnya atau bendanya tidak najis, tapi haram untuk dikonsumsi. Maka berdasarkan pemahaman seperti ini bahwa bendanya tidak najis, maka alkohol tersebut boleh digunakan jika dicampur dengan minyak wangi, dengan minyak pewangi tadi. Nah, ini dua pandangan yang dua-duanya dipakai dan diamalkan. Dua-duanya dipakai dan diamalkan. Jadi bagi yang memegang pendapat mazhab Syafi'i bahwa alkohol itu najis, berarti kita semua parfum yang spray kita tidak pakai. Ya, bagi yang berpendapat selain mazhab Syafi'i bahwa alkohol itu tidak najis, maka dia boleh pakai minyak wangi yang spray. Nah, sekarang masalahnya adalah alkohol yang diproduksi untuk apa tadi? Untuk bahan makanan ya, untuk apa tadi? Minuman, untuk minuman Ya, keras. Ya, untuk minuman keras. Eh, Ana terus terang belum bisa membedakan apakah alkohol yang asli yang memang dibuat untuk pencair itu, apakah itu hukum itu dengan hukum alkohol yang dibuat untuk minuman ini eh, menjadi beda hukumnya atau tidak? Ana perlu tanya ya, apakah sama atau beda? Ana perlu tanya, Ana tidak tahu apakah di hukumnya dibedakan bahwa ini alkohol untuk dalam dunia perminuman. Yang ini alkohol dalam dunia perobatan misalnya atau perminyak wangian. Nah, ini Ana belum bisa pastikan apakah ada perbedaan hukum atau dua-duanya dianggap haram dikonsumsi tapi tidak najis. Gitu ya. Ini kan permasalahannya di masalah najis atau tidak najis sebenarnya di situ. Najis nggak sih itu khamr tersebut atau tidak najis? Karena eh, kalau dilihat dari mazhab mazhab Hambali ya, mazhab Ahmad ya, eh, salah satu pendalilan mereka bahwa alkohol itu tidak najis adalah tidak najis ya karena dulu sahabat membuang alkohol yang mereka minum, mereka kan dulu minum khamar dulu, itu dibuang ke jalan-jalan gitu. Di jalan-jalan ditumpahkan di jalan-jalan Nabawi. Dan itu tidak apa namanya ya, tidak ada penghalangan saat itu sehingga bagi mereka mazhab mereka ini tidak najis, tapi tidak boleh dikonsumsi, haram dikonsumsi tapi tidak najis. Nah, saat itu begitu. Jadi yang diminum tuh saat itu fatwanya tidak najis, tidak najis, tapi haram ya, tidak najis. Tapi untuk yang sekarang yang diminum sekarang ini Anda perlu perlu pastikan hukumnya, karena takut juga salah ya. Apakah khamr yang dikonsumsi sekarang hukumnya berbeda dengan khamr yang dengan alkohol yang untuk medis atau yang untuk minyak wangi tadi? Nanti Anda coba cek dulu. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita ikut yang mana nih? Mau menyatakan bahwa alkohol itu yang di minyak wangi ya, alkohol di minyak wangi itu bisa dipakai atau bisa dipakai dan tidak najis atau najis dan kita tidak pakai. Ini di sini eh, ikut mana? Kalau untuk tanya anak ikut pendapat yang membolehkan alkohol sebagai pencampur minyak wangi. Anak ikut itu. Anak ikut itu dan pendalilannya cukup kuat.
Tapi barang siapa yang sudah terbiasa dengan pendalilan mazhab Syafi'i dan juga belajar dengan gurunya dengan menggunakan mazhab Syafi'i bahwa parfum yang ada alkoholnya adalah najis, ya sudah, silakan pakai dan pegang teguh mazhab tersebut bahwa jangan pakai yang ada alkoholnya tapi pakai yang biang gitu ya, yang dioleskan saja. Nah, silahkan. Bagi yang sudah pakai madhab ini, tenang dengan madhab ini, nyaman, ya silakan. Berarti hadiah tadi disingkirkan saja. Boleh dikasih ke orang lain. Gitu. Terima aja dulu, tapi nanti dikasih ke orang lain. Tapi kalau ibu mau coba baca lagi alasan kenapa alkohol tidak najis, silakan baca lagi atau mungkin nanti bertanya ke ustadz yang lain lagi, sehingga ibu yakin ikut bahwa ini tidak najis, maka silakan diterima. Kemudian habis itu tinggal dipakai saja biasa. Pakai, cuman ya tadi hati-hati kalau ibu-ibu perempuan menggunakannya tidak boleh tajam wanginya kalau keluar, karena ada ancaman dari Nabi SAW bagi wanita yang pakai minyak wangi sangat kuat di luar rumah, gitu ya. Jadi ibu nanti eh, dipastikan saja. Kalau saya ikut pendapat yang tidak apa alkohol itu untuk minyak wangi dan tidak najis. Dia tidak najis, tapi memang tidak boleh untuk dikonsumsi. Kita sepakat alkohol haram untuk dikonsumsi, tapi tidak najis bendanya. Tidak najis bendanya. Demikian wallahu alam. Baik, Jadi sama seperti misalnya kita melihara kucing ya, kita pegang bulu kucing tidak najis, tapi dia tidak boleh dimakan begitu. Dia haram jika dimakan, tapi bulunya itu tidak najis. Seperti itulah kurang lebih. Nah, eh, apalagi contohnya? Ada beberapa contoh yang dia kalau dikonsumsi haram, tapi bendanya tidak najis. Nah, di antaranya adalah alkohol tadi. Itu anak ikut pandangan itu. Nah, Allah alam. baik. Masih ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu, teman-teman semua? Boleh tanya lagi nggak Ustadz? Boleh, Ya silakan. boleh Bu. Syukran. Nah, Anak kan Bu, pembuat kosmetik ya Ustadz. gimana Bu Eh, ya? ya, nah kosmetik itu kan ada aromanya. Maksudnya aromanya bukan karena kita ingin dia wangi sebetulnya tujuannya bukan sebagai minyak wangi. Misalnya nih Ustadz, body lotion atau deodoran seperti itu, Em, atau krim wajah. Itu kan dia ada kandungan minyak atsirinya yang memang memberi aroma wangi kalau kita tempelkan ke hidung. Nah, tapi kalau kita nggak tempelkan ke hidung, kita oleskan di tangan atau di wajah, itu orang lain nggak kecium. Kayak misalnya anak saya pakai itu kecuali saya nyium anak saya baru kecium baunya. Tapi kalau saya lewat aja itu saya nggak nyium baunya gitu, Ustadz. Seperti itu kalau digunakan perempuan, terus kita keluar rumah, itu diizinkan tidak ya, Ustadz? Jadi tidak diniatkan sebagai wewangian yang kita semprot memang niatnya sebagai minyak wangi, tapi memang itu ada minyak atsirinya yang memang ada baunya minyak atsiri itu, Ustadz. Jadi misalkan jeruk, itu ada aroma jeruk di dalamnya yang memang nyaman terhirup, atau peppermint, atau bunga cempaka, semua-semua tumbuhan itu ada khasiatnya masing-masing. Jadi kita gunakan di dalam kosmetik. Tapi dia memang ada baunya yang memberikan rasa nyaman di hidung kita kalau kita tempelin hidung kita ke tangan kita gitu. Nah, kalau sebatas itu saja, itu buat perempuan bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, jika dia eh, tidak kita cium ke kulitnya, dia tidak akan tercium wanginya, maka tidak apa-apa yang seperti itu. Itu insya Allah tidak apa-apa, kan tidak menyengat ya. Kalau kita berjarak itu tidak akan tercium. Itu tidak apa-apa. Justru yang seperti itu yang boleh justru. Jadi sebatas penghilang bau badan saja. Jadi tidak apa-apa insya Allah Bu kalau seperti itu insya Allah. Iya, baik Nah, Ustadz. wallahu alam. Syukran Ustadz. Nah, masya Allah. Semoga Allah berkahi Bu. Semoga Allah berkahi. Amin ya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Rabbal alamin. Baik, ada lagi?
Cukup Ustaz ya, insya Allah ya. Ya, nah. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk materi yang disampaikan malam hari ini. Insya Allah kita mendapatkan dua hadis ya. Yang pertama terkait bersolawat sebelum kita masuk ke masjid. Kemudian juga yang hadis kedua adalah terkait adab-adab yang harus dijaga di dalam masjid, khususnya jangan sampai mengganggu jemaah yang lain. Kurang lebih begitu Ustaz ya, hadis malam ini dua. Iya, Baik, Alhamdulillah mudah-mudahan hadisnya bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita bertemu di hadis yang baru di Sabtu yang akan datang. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. syukran. Salam warahmatullahi Sekarang, wabarakatuh. ya.